Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bu Nur Masyita, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Kalkulus 2, Teknik Elektro. Di sini kami kelompok 6 ingin memaparkan materi tentang integral dalam ruang. Baik, selanjutnya ada anggota kelompok. Yang pertama itu ada Abi Albion dengan NPM 2110631160026. Selanjutnya ada Fawaz Mulia Rabani dengan NPM 2110631160077. Selanjutnya ada saya sendiri, Raihan Akmalano dengan NPM 2110631160058. Yang selanjutnya ada Rangga Irsap Malvi dengan NPM 2110631160059. Lalu yang terakhir ada Zikri Hanafi dengan NPM 2110631160064. Baik, di sini ada inti pembahasannya, yaitu yang pertama ada integral Riemann, yang kedua ada integral integral lipat 2 atas 4 persegi panjang, yang selanjutnya ada integral lipat 2 atas daerah bukan 4 persegi panjang, yang keempat ada keterdiferensialan. Yang selanjutnya ada yang kelima itu adalah integral lipat 2 pada koordinat kutub. Yang keenam ada penerapan integral 2 lipat. Yang ketujuh ada integral lipat 3 koordinat kartesian. Yang keempat ada integral lipat 3 koordinat tabung. Dan yang terakhir ada integral lipat 3 atau koordinat bola. Baik, selanjutnya akan diserahkan kepada rekan saya, Kang Rangga, dipersilahkan. Baik, terima kasih Kang Rehan. Untuk yang pertama yaitu integral Riemann. Secara khusus, integral Riemann adalah limit dari jumlah Riemann suatu fungsi ketika bagian tersebut menjadi halus. Jika limitnya ada, fungsi tersebut dikatakan dapat diintegrasikan atau lebih tepatnya dapat diintegrasikan Riemann. Bagian datar memungkinkan jumlah Riemann yang di bawah sedekat mungkin dekat dengan integral Riemann seperti yang diinginkan. Dikatakan f adalah fungsi bilangan real dengan interval tertutup a, b dan r sama dengan r dalam kurung a, b. Dalam himpunan semua partisi dari dalam kurung kotak a, b, maka integral Riemann atas dan bawah didefinisikan sebagai berikut, yaitu integral dari a ke b fx dx sama dengan inferior u dalam kurung f titik p anggota dari r dan a ke b integral a ke b fx dx sama dengan superior L dalam kurung F titik P dalam yang mana P adalah anggota R. Jika integral A ke B fx dx sama dengan integral A ke B bagian B garis fx dx, maka fungsi fx dikatakan integral Riemann dan dinotasikan sebagai S dalam kurung F sama dengan integral A ke B fx dx. Next. Integral Riemann sendiri ada beberapa teorema. Yang pertama yaitu teorema 1. Diketahui sebagai F anggota R dalam kurung kotak A, B terbatas. Fungsi F integral Riemann pada A, B jika dan hanya jika untuk setiap bilangan epsilon sama dengan lebih dari 0, terdapat bilangan delta lebih dari 0, sehingga jika P1 dan P2 partisi pada A, B dengan P nilai mutlak 2 kurang dari delta dan P2 nilai mutlak kurang dari delta berakibatkan U dalam kurung F, P dikurangi L dalam kurung F, P kurang dari epsilon. Teorema yang kedua, jika F terintegral Riemann pada A, B, maka fungsi F terbatas pada A, B. Yang ketiga, jika F terintegral Riemann pada A, B, maka nilai integralnya tunggal. Yang keempat, linear penjumlahan. Teorema linear penjumlahan. Jika F dalam koma G adalah anggota dari R, B, A, B, dan F tambah G anggota dari R, B,
RRA, B, maka integral A ke B dalam kurung F tambah G X dx adalah integral A ke B fx dx ditambah integral A ke B Gx dx. Teorema kelima, linear perkalian terhadap konstanta. Jika F dan G adalah anggota dari R dalam kurung A, B, dan konstanta F adalah anggota dari R, B, maka integral A, B, konstanta F dx, fx dx sama dengan konstanta dikali integral A ke B, fx dx. Next. Berikut adalah contoh soal dari teori integral Riemann tadi. Misal fungsi f adalah fungsi yang kontinu pada selang 2,8 dan memiliki nilai seperti pada tabel di bawah. Dengan menggunakan subselang 2,5 dalam koma 5,7 dan 7,8, berapakah pendekatan trapesium dari integral 2 ke 8 fx dx? Ada 5 jawaban dan kita akan membuktikannya dengan jawabannya tadi. Yang pertama, berdasarkan tabel yang diberikan, kita dapat gambar fungsi grafik fx seperti pada gambar di bawah. Tampak bahwa ada 3 trapesium yang dapat dibentuk dari selang 2,8. Luasnya masing-masing dinotasikan sebagai A1, A2, dan A3. Pendekatan trapesium dari integral A ke B fx dx adalah jumlah luasan trapesium di bawah kurva fx dan selang 2,8. Ingat bahwa luas trapesium adalah A plus B kali T bagi 2. Dengan A dan B adalah panjang sisi sejajar serta serta T adalah tinggi dari trapesium. Luas trapesium dari selang 2,5 dinyatakan oleh A sama dengan A1 sama dengan seperti di gambar yang mendapatkan hasilnya sama dengan 60. Luas trapesium dari 5,7 dinyatakan oleh A2 yang hasilnya adalah 70. Dan luas trapesium dari 7,8 dinyatakan sebagai A3 yang hasilnya sama dengan 30. Dengan demikian dapat ditulis integral dari 2 ke 8 fx dx adalah A tambah 1 tambah 2 A tambah 2 tambah A3 sama dengan 60 tambah 70 tambah 30 yang didapatkan hasilnya adalah 160. Sehingga jawaban yang didapat adalah jawaban dari C, 160. Next. Integral lipat 2 atas 4 persegi panjang. Misal f adalah fungsi dengan dua peubah yang didefinisikan pada sebuah persegi panjang tertutup R. Jika limit menilai mutlak P menuju 0, sigma dari K sama dengan 1 hingga N, f dalam kurung vektor XK ke YK delta A selisih AK, maka maka F dapat diintegrasikan di R. Integral lipat 2 Riemann fx, y FA disebut integral lipat 2 dari F atas R dan dapat dinyatakan dengan integral 2 lipat Riemann fx, y turunan dari A sama dengan limit dari nilai mutlak ke 0 sigma K sama dengan 1 menuju N fx K dan YK delta AK. Sifat-sifat integral lipat 2 ada 3 sifat. Yang pertama bersifat linear seperti dua teorema di bawah. Yang kedua bersifat aditif, penjumlahan pada daerah yang saling tepat ini hanya pada ruas garis seperti pada teorema bersamaan yang di bawah. Dan ilustrasinya next. Yang ketiga ada dari integral lipat 2 fx, y kurang dari gx, y untuk seluruh x, y di R. Maka didapatkanlah persamaan yaitu integral lipat 2 Riemann fx, y turunan A kurang dari integral Riemann gx, y turunan dari A. Contoh soal. Misalkan f adalah fungsi tangga, yaitu misalkan fx, y sama dengan 1 jika 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama 3 dan 0 kurang dari sama dengan y kurang dari sama dengan 1. Hasil fx adalah 2 jika 0,x 0 dikurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 3. 1 dikurangi y kurang dari sama dengan 2. Dan hasilnya akan 3 jika 0, kurang dari x kurang dari sama dengan 3
dan 2 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 3. Hitung integral Riemann fxy dengan A di mana R sama dengan dalam kurung kurawal XY sama dengan 0 kurang dari X kurang dari 3 dan 0 kurang dari Y kurang dari 3. Dapatkanlah persegi panjang R1, R2, dan R3 sebagai berikut. Seperti pada di bawah. Dan dengan menggunakan sifat penjumlahan pada integral 2 lipat, diperolehlah hasil dari integral lipat 2 Riemann fx, y dA, yaitu 18. Next. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasinya. Yang selanjutnya ada poin 3.3 yaitu integral lipat 2 atas daerah bukan persegi panjang. Suatu daerah S tertutup dan terbatas pada suatu bidang seperti pada gambar. Daerah S dikelilingi oleh suatu persegi panjang R dengan sisi-sisinya sejajar, sumbu-sumbu koordinat. Lalu dapat dituliskan persamaannya seperti berikut. Integral lipat 2 f x, y dA sama dengan integral lipat 2R f x, y dA. Andaikan terdapat suatu fungsi dua peubah fx, y yang terdefinisikan pada S misalkan fx, y sama dengan 0 pada bagian R di luar S, maka kita katakan bahwa f dapat diintegralkan pada S jika dapat diintegralkan pada R dan dapat ditulis sebagai berikut. Oh, mohon maaf, ini di atas itunya naik sepertinya. Lalu ada integral lipat 2 atas himpunan-himpunan umum, himpunan atau daerah pengintegralan lipat 2 dengan batas-batas melengkung dapat menjadi sangat rumit. Di sini kita dapat meninjau apa yang disebut himpunan X sederhana dan himpunan Y sederhana. Suatu himpunan S adalah Y sederhana pada gambar ketiga. Nanti ada gambarnya di berikut slide-nya. Jika terdapat pada fungsi kontinu V1 dan V2 pada A, B, demikian sehingga S X, Y titik 2 V1 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan V2 X, di mana X kurang dari sama dengan 2, mohon maaf, A, dan X kurang dari sama dengan B. Lalu di sini ada slide selanjutnya. Himpunan S adalah X sederhana pada gambar 4 jika terdapat fungsi-fungsi kontinu psi 1 dan psi 2 pada CD, demikian sehingga S sama dengan X, Y, psi 1, Y kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan psi 2, Y, di mana A kurang dari sama dengan Y, dan Y kurang dari sama dengan B. Berikut ini adalah gambarnya, yang kiri adalah gambar ketiga dan yang kanan adalah gambar keempat. Sekarang kita andaikan ingin menghitung integral lipat 2 dari suatu fungsi f, y, fx, y, atau suatu himpunan S sederhana. Kita dapat lingkungi S dalam suatu persegi panjang R dan membuat fungsi fx, y sama dengan 0 di luar S, maka akan didapatkan hasil akhir seperti ini. Integral A sampai B untuk integral psi 1x sampai psi 2x fx, y dy di dx. Lalu selanjutnya secara ringkas kita dapat menuliskan seperti ini. Integral lipat 2s fx, y dA sama dengan integral A sampai B integral psi x sampai psi 2x fx, y dy dx. Jika himpunan S pada X sederhana pada gambar 4 sebelumnya,
penalaran akan menghasilkan rumus seperti ini. Baik, untuk selanjutnya ada contoh soal. Hitung integral lipat berikut ini. Integral 3 sampai 5 dan integral min x sampai x kuadrat untuk 4x ditambah 10y dy dx. Jadi, pertama kita melakukan pengintegralan sebelah terhadap y dengan cara sementara menyingkirkan x sebagai suatu konstanta. Lalu kita dapat memperoleh hasil akhirnya adalah 10,180 dibagi 3 yang akan menghasilkan 3393 1/3. Lalu di sini ada daerah hasilnya seperti gambar berikut. Di titik ini adalah x, x kuadrat dan di titik yang bawah itu adalah x, min x. Baik, selanjutnya keterdiferensialan. Jika turunan fungsi suatu peubah merupakan bilangan fungsi f0, p, maka turunan fungsi dua peubah vektor del fp titik 2 sama dengan fxp, fyp. Hasil kali del fp dot h dan epsilon h dot h merupakan hasil kali titik. Teorema jika f mempunyai turunan parsial fx dan fy yang kontinu pada suatu cakram yang disebut a, b, maka f mempunyai turunan di a, b. Sifat turunannya itu sebagai berikut. Del fp ditambah gp sama dengan del fp ditambah del gp. Dan del afp sama dengan a. Baik, selanjutnya ada contoh soalnya. Jika f x, y sama dengan x kuadrat y dikurang xy kuadrat, tentukan gradien fungsi persamaan bidang singgungnya di titik P min 2,3. Lalu penyelesaiannya ada seperti ini. Do f per do x sama dengan 2x y dikurang y kuadrat. Lalu di sini ada juga yang bagian x kuadrat. Jadi do f per y sama dengan x kuadrat dikurang 2xy. Lalu menghasilkan del f x, y seperti berikut yang akan menghasilkan. Lalu kita akan memasukkan titik x-nya itu adalah min 2 dan titik y-nya adalah 3. Lalu akan menghasilkan 21,16. Lalu kita akan mencari gradiennya atau z-nya yang akan menghasilkan akhirnya adalah min 21x ditambah 16y ditambah 16y dikurang 60. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Kang. Selanjutnya 3.5 yaitu integral lipat 2 pada koordinat kutub. Integral lipat 2 pada koordinat kutub atau double integral in polar coordinate adalah teknik integrasi yang digunakan untuk menghitung luas, volume, dan nilai rata-rata fungsi pada daerah yang memiliki simetri lingkaran. Untuk menghitung integral lipat 2 pada koordinat kutub ini, kita perlu mengganti variabel kartesian dari x dan y dengan variabel polar, yaitu r dan theta. Nah, transformasi koordinat kutub diberikan oleh x sama dengan r cos theta dan y sama dengan r sin theta. Serta mengubah elemen luas dari dA sama dengan dx dy menjadi dA sama dengan r dr d theta. Dengan menggunakan transformasi koordinat tersebut, integral lipat 2 dalam koordinat kutub dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu integral lipat 2r fx, y dA sama dengan integral lipat 2r f dalam kurung r cos theta, r sin theta.
dikali R dikali dr dikali d theta, di mana fx, y adalah fungsi yang ingin diintegrasikan dan dA-nya adalah elemen luas dalam sistem kutub. Selanjutnya, ya selanjutnya ada contoh soalnya. Soalnya itu tentukan volume dari benda padat di dengan R-nya sama dengan R, theta, lalu R lebih besar dari 1 dan R kurang dari 3, lalu tetanya lebih besar dari 0 dan tetanya kurang dari pi per 4. Dan di bawah permukaan Z sama dengan eksponensial pangkat X kuadrat plus Y kuadrat. Ya, di gambar itu adalah zona R-nya, lalu penyelesaiannya yaitu karena X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, maka V sama dengan integral lipat 2R pangkat X kuadrat plus Y kuadrat dA, ya dimasukin rumusnya menghasilkan hasil akhirnya itu 3181. Jadi tanpa pertolongan koordinat kutub, kita tidak akan pernah menyelesaikan masalah ini. Perhatikan bagaimana faktor tambahan R adalah apa yang kita perlukan untuk mengganti turunan R kuadrat. Jadi seperti itu. Selanjutnya, ya selanjutnya ada 3.6 yaitu penerapan integral lipat 2. Jadi penerapan yang paling jelas dari integral lipat 2 ini adalah perhitungan volume benda padat. Jadi penggunaan integral lipat 2 ini sudah banyak diilustrasikan. Jadi sekarang kita beralih kepada penerapan-penerapan lainnya, yaitu pada massa, lalu pada pusat massa, dan pada momen inersia. Ya, untuk pada massa berikut adalah persamaan integral lipat 2 untuk menentukan massa, yaitu M sama dengan integral lipat 2S delta X, Y, dA. Itu untuk menentukan massanya. Selanjutnya untuk menentukan pusat massa, yaitu untuk menentukan X-nya sama dengan MY per M sama dengan integral lipat 2S X delta X, Y, dA per integral lipat 2S delta X, Y, dA. Lalu untuk menentukan Y-nya sama dengan MX per M sama dengan integral lipat 2S Y delta X, Y, dA per delta integral S delta X, Y, dA. Lalu untuk menentukan rumus momen inersianya sebagai berikut. Untuk menentukan IX-nya integral lipat 2S Y kuadrat delta X, Y, dA. Lalu untuk menentukan IY-nya sama dengan integral lipat 2S X kuadrat delta X, Y, dA. Lalu untuk menentukan IZ-nya sama dengan integral lipat 2S dalam kurung S kuadrat plus Y kuadrat delta X, Y, dA. Atau sama dengan IZ itu IX plus IY. Selanjutnya kan? Ya, selanjutnya ini ada contoh soalnya. Ada sebuah lamina dengan kerapatan delta X, Y dibatasi dengan sumbu X, garis X sama dengan 8, dan kurva Y sama dengan X 2 per 3, pangkat 2 per 3. Tentukan massa totalnya, lalu tentukan momen inersia terhadap sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Penyelesaiannya yaitu pada gambar ada zona S-nya ya. Jadi itu areanya. Lalu kita menentukan massa totalnya. Rumusnya itu sama dengan rumusnya itu M sama dengan integral lipat 2S X dikali Y dikali dA. Lalu dimasukin angka-angkanya menghasilkan hasil akhirnya itu 153,6. Lalu untuk mencari IX-nya sama dengan delta integral lipat 2S X Y pangkat 3 dA, dimasukin angkanya menghasilkan sama dengan 877,71. Lalu mencari IY-nya sama dengan
integral lipat 2S X pangkat 3 YDA menghasilkan 6.144. Lalu mencari IZ-nya sama dengan rumusnya itu IX plus IY menghasilkan 7.021,71. Ya, jadi massa total lamina tersebut, massa totalnya itu, mohon maaf ya, 153,6 momen serta momen inersia pada sumbu X-nya itu 877,71, lalu pada sumbu Y-nya itu 6.144 dan pada sumbu X-nya itu 7.021,71. Selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya. Baik, 3.7 integral lipat 3 dalam koordinat kartesian. Konsep yang diwujudkan dalam integral tunggal dan lipat 2 dapat meluas secara wajar ke integral lipat 3 dan bahkan ke lipat n. Integral lipat 3 adalah integral untuk fungsi 3 peubah. Seperti pada integral tunggal dan lipat 2, penjelasan mengenai integral lipat 3 akan dimulai dengan penjumlahan Riemann. Perhatikan suatu fungsi f, 3 peubah yang didefinisikan atas suatu daerah berbentuk balok B dengan sisi-sisi sejajar sumbu-sumbu koordinat. Kita tidak dapat lagi menggambarkan grafik f atau dimensi 4 yang diinginkan, tetapi kita dapat menggambar B seperti contoh gambar yang di samping. Nah, kemudian bentuklah suatu partisi P dari B dengan melewatkan bidang-bidang melalui B sejajar bidang koordinat. Jadi memotong B ke dalam balok-balok bagian B1, B2 hingga Bn. Satu yang khusus yaitu BK diperlihatkan pada gambar yang di atas. Pada BK ambil satu titik contoh yaitu XK, XK, XK dan perhatikan penjumlahan Riemann yaitu sigma K sama dengan 1 menuju N F dalam kurung XK, YK, ZK, delta VK. Kemudian dengan delta VK sama dengan delta XK, delta YK, delta ZK adalah volume dari BK. Andaikan norma partisi nilai mutlak P ini adalah panjang diagonal terpanjang dari semua balok bagian. Maka kita definisikan integral lipat 3 dengan rumus, yaitu integral lipat 3B f x, y, z dv sama dengan limit nilai mutlak P menuju 0, sigma K sama dengan 1 menuju N, f xk, yk, zk, delta VK. Next. Kemudian di sini ada contoh soalnya, yaitu hitung integral lipat 3V X kuadrat YZ dV dengan B adalah kotak. B sama dengan kurung kurawal dan kurung X, Y, Z. X lebih besar dari 1, kemudian X kurang dari 2. Kemudian Y lebih besar dari 0 dan Y kurang dari 1. Kemudian Z lebih besar dari 0 dan Z kurang dari 2. Kemudian penyelesaiannya yaitu integral lipat 3B X kuadrat YZ dV sama dengan integral 0 menuju 2, integral 0 menuju 1, integral 1 menuju 2, X kuadrat YZ dX dy dz. Lalu kita masukkan angkanya ke dalam rumus dan menghasilkan hasil sebesar 7/3. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada integral lipat 3 dalam koordinat tabung. Ketika suatu benda pejal S di ruang 3 mempunyai suatu sumbu simetri,
Perhitungan integral lipat 3 atas S seringkali dipermudah dengan koordinat silindris atau tabung. Koordinat silindris dan kartesius dihubungkan oleh persamaan-persamaan sebagai berikut. X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta. X 2 plus Y sama dengan 2 sama dengan R sama dengan 2. Sebagai akibatnya, fungsi F dikali X, Y, Z bertransformasi menjadi F kali X, Y, Z sama dengan F R cos theta, R sin theta, Z sama dengan F kali R theta dan Z. Next, Kang. Sekarang misalkan kita bermaksud menghitung dengan S suatu sumbu daerah pejal. Tinjau pempartisian S menggunakan suatu kisi tabung dengan elemen volume khas berbentuk seperti pada gambar di samping. Karena kepingan ini disebut juga baji silindris mempunyai volume delta VK sama dengan RK delta RK delta theta K DZK. Maka jumlah yang mengaproksimasi integral mempunyai bentuk rumus sebagai berikut. Bisa dilihat, dengan mengambil limit ketika norma partisi mendekati 0, mengarahkan kita ke suatu integral baru dan menyarankan suatu rumus penting untuk perubahan dari koordinat kartesius ke koordinat silindris dalam suatu integral lipat 3. Next, Kang. Misalkan S berupa benda pejal sederhana dan Z misalkan proyeksinya X, Y, Z, X, Y pada bidang X, Y adalah sederhana R. Seperti diperlihatkan pada gambar, jika F kontinu pada S, maka integral lipat 3S F dikali X, Y, Z, dV sama dengan integral delta 1 ke delta 2, integral L1 delta ke R2 delta, integral G1 R theta ke G2 R theta, kali F kali R cos theta, R sin theta, dan Z kali R dZ, dR d theta. Fakta kunci yang harus diperhatikan ialah bahwa dz, dy, dan dx dari koordinat kartesius menjadi r, dz, dr, dan d theta dalam koordinat silindris. Dz, dy, dan dx menjadi r, dz, dr, d theta. Next, Kang. Contoh soalnya, carilah massa pusat satu tabung lingkaran tegak pejal S dengan asumsi kerapatan sebanding terhadap jarak dari alas. Masukin rumus integral lipat 3S delta X, Y, Z, dV sama dengan K integral 0 ke 2pi, integral 0 ke alfa, integral 0 ke H kali ZR, DZ, DR, d theta. Bisa menjadi hasilnya setengah KH kuadrat integral 0 2pi 1/2A kuadrat d theta sama dengan 1/2 KH kuadrat pi A kuadrat. Sedangkan MXY sama dengan integral lipat S kali Z delta X, Y, dan Z dV sama dengan K menjadi integral 0 ke 2pi, integral 0 ke alfa, dan integral 0 ke H dikali Z kuadrat R, dZ, dR, dan d theta yang menghasilkan 1/3 KH pangkat 3 pi A kuadrat. Z sama dengan MXY per M sama dengan 1/3 KH pi A kuadrat per 1/2 KH kuadrat pi A kuadrat. Sama hasilnya 2/3 H. Next, Kang. Selalu ada integral lipat 3 dalam koordinat lingkaran. Pada gambar di samping adalah koordinat sferis yang mempelajari persamaan X sama dengan pi cos theta, Y sama dengan rho sin theta, sin pi sin theta, Z sama dengan rho cos theta. Rho cos pi. Menghubungkan koordinat sferis dan kartesius. Gambar 2 memperlihatkan elemen volume dalam koordinat sferis yang disebut juga baji bola. Walaupun kita menghilangkan rinciannya, dapat diperlihatkan bahwa volume baji bola yang ditunjukkan adalah delta V sama dengan
rho 2 sin pi delta P, delta theta, dan delta P. Dengan rho, delta, dan pi, sebuah titik di baji yang dipilih secara tepat mempartisian suatu benda pejal S dengan menggunakan suatu kisi bola yang membentuk jumlah yang cocok. Dan dengan mengambil limit akan menghasilkan suatu integral dengan bentuk dy, dz, dy, dx digantikan oleh rho 2 sin pi, dp, dθ, dan dp. Bisa dilihat di bawah rumus ini. Next, Kang. Contoh soalnya, carilah volume dan pusat massa suatu benda pejal homogen. Carilah volume dan pusat massa suatu benda pejal homogen S yang dibatasi di atas oleh bola rho sama dengan A dan di bawah oleh kerucut P sama dengan A, dengan A dan alfa adalah konstanta. Jawab. Integral O ke alfa, integral O ke 2Pi, dan integral O ke A kali rho kuadrat sin Pi delta rho d rho d theta dan dp. Menghasilkan 2Pi A pangkat 3 per 3 integral O ke alfa sin Pi dP sama dengan 2Pi A pangkat 3 per 3 dikali 1 min cos alfa. M sama dengan Kv sama dengan 2Pi A pangkat 3 K per 3 dikali 1 min cos alfa. MXY sama dengan integral lipat 3S KZ dV sama dengan integral O ke A, integral O ke 2Pi, dan integral O ke alfa K dikali rho cos Pi sama dengan rho kuadrat sin Pi dP, dθ, dan dP. Menghasilkan integral 0 ke alfa 1 per 2 Pi ke A pangkat 4 sin Pi cos Pi dP sama dengan 1 per 4 Pi A pangkat 4 K sin kuadrat alfa. Z sama dengan 1 per 4 Pi A pangkat 4 K dikali sin kuadrat alfa per 2 per 3 Pi A pangkat 3 K dikali 1 min cos alfa. Menghasilkan 3A sin kuadrat alfa per 8 dikali 1 min cos alfa. Hasilnya 3 per 8A dikali 1 plus cos alfa. Baik, terima kasih telah memaparkan materinya yang sangat bagus. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.